Di Dieng ada 400 candi dalam area 110 hektar. Miderek saking leluhur ingkang sampun ngrumini dhateng kita sedaya menika, awal-awalipun badhe wontenaken pembangunan candi. Lah pembangunan candi menika gandeng wonten mriki menika mboten wonten sela. Lah mendhetipun sela menika saking Bukit Cipandu. Lah wonten mrika wonten Bukit Cipandu, lajeng damel sela wonten mrika dipun pahat ngantos dumugi pinten kathahipun, pinten cacahipun. Lajeng mlampahipun menika jaman rumiyin mboten enten kendaraan. Lan ugi mboten dipun pikul. Lajeng menika dipun giring saking kasektenipun nenek moyang kula rumiyin menika ingkang sampun ngrumini nggadhahi kasekten ingkang saged watu mawon saged dipun giring lajeng dumugi papanipun kangge pembangunan candi menika. Tidak ada fakta sejarah yang menyebut dari mana batu yang digunakan untuk membuat candi. Namun ada fakta bahwa batu andesit yang ditemukan di Candi Dieng itu memiliki kemiripan dengan batu andesit yang ada di perbukitan Cipandu. Sehingga ada kemungkinan bahwa material yang digunakan untuk membangun Candi Dieng itu berasal dari perbukitan Cipandu. Kemudian dengan batu yang sebegitu banyak juga tidak diketahui bagaimanakah caranya sampai ke lokasi untuk pembangunan candi. Batuan yang dalam hal ini menyusun struktur candi itu seperti halnya candi-candi yang lain seperti Prambanan itu menggunakan model ini. Jadi desain batu itu saling terkait sehingga tidak ketika terjadi guncangan misalkan itu tidak kemudian terlepas. Nah itu jadi teknologi yang dimunculkan adalah bagaimana antara batu dengan batu yang lain itu dibuat saling, nah itu terkait ya fungsi. Zaman dahulu jangan dibayangkan pembuatan gedung model zaman sekarang pakai teknologi troll gitu ya, keren ya. Zaman dulu itu kalau membuat candi itu seperti halnya dalam hal ini membuat bukit. Jadi pertama-tama adalah dalam hal ini untuk menaikkan batu itu adalah menggunakan pasir. Jadi ketika misalkan ya candi sudah terbangun misalkan 5 meter, berarti untuk menaikkan batu yang di atasnya itu juga harus ada pasir yang dalam hal ini dikumpulkan di dinding candi istilahnya itu ya, untuk kemudian diterapkan sampai ke atas. Nanti kalau posisi atas lagi ya pasirnya dinaikkan lagi sampai akhirnya sampai puncaknya lah. Setelah itu selesai sampai penempatan puncak ya rupa datu misalkan ya, itu kemudian pasirnya baru dikeluarkan. Nah, jadi setelah pasir dikeluarkan terbentuklah candi yang istilahnya tinggi ya. Inggih, salajengipun ilmu-ilmu ingkang saged dipun ginakaken kangge pembangunan candi rumiyin hasil saking meditasi utawi tapa, nggih saking hasil prihatos khususipun nggih menika ingkang sinebat menapa ajian menika ingkang saking Bukit Cipandu menika ingkang sinebat ajinipun menika aji Bala Srewu ingkang saged ngiring sela dumuginipun tempat kangge pembangunan candi menika. Ilmu pengetahuan dalam teknik pembuatan sebuah candi merupakan hasil belajar dari ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak peradaban sebelumnya. Ini membuktikan bahwa bangsa kita adalah bangsa pembelajar. Menika ingkang sampun ngrumini dhateng nenek moyang kita sedaya menika anggenipun merencana menika ndamel candi menika nggih menika taun 338. Candi Dieng itu menurut para ahli itu dibuat dalam kurun waktu yang berbeda-beda.
Tetapi di sini para ahli sepakat bahwa tentang waktu pembuatan candi itu adalah antara abad ke-8 sampai ke abad 13. Komplek Dharmacala utawi Dharmacala menika kangge sinau nalika semanten badhe wonten pembangunan candi-candi sedaya menika paling menika kangge sekolahan. Kangge sekolahan wontenipun ngajengaken pembangunan candi wonten Candi Komplek Arjuna mriki utawi Komplek Candi Pandhawa mriki. Dharmasala atau orang Dieng itu menyebut Dharmacala. Itu ada sebuah bangunan yang di situ adalah fungsinya sebagai tempat persinggahan pemuka agama sebelum upacara di candi. Ada juga fungsi lain dari Dharmasala di situ, bahwa diduga Dharmasala itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk pembelajaran dari para cantrik-cantrik yang saat itu sedang belajar di Dieng. Misalkan untuk belajar keagamaan maupun juga untuk belajar arsitektur. Dugaan-dugaan itu muncul karena ada buktinya juga bahwa di Komplek Candi Dieng ini selain ada candi-candi yang besar juga ada candi-candi yang kecil, relatif kecil. Diduga juga bahwa ini adalah sebagai tempat untuk mereka praktik dari segi arsitektur bangunan. Dari situs Dharmasala tersebut sangat jelas bahwa jati diri nenek moyang kita adalah bangsa pembelajar. Situs peradaban Dieng adalah sebuah mahakarya. Ini hanya bisa dibangun oleh manusia yang sudah mencapai tingkat pengetahuan tinggi dengan daya cipta kreasi dan teknologi yang mumpuni tentunya. Sejak zaman dahulu, kita bicara abad ke-7 dan 8, sebenarnya kita sudah sejajar dengan bangsa yang lain. Dilihat dari arsitektur yang terdapat di Candi Dieng. Bahkan Thomas Stamford Raffles pun dalam laporannya menyebut bahwa 400-an candi di wilayah 110 hektar ini diyakini dibangun oleh peradaban yang begitu tinggi, menilik dari desain dan arsitekturnya. Berabad kemudian dibuktikan lagi dengan munculnya Candi Borobudur yang ini sudah diakui sebagai warisan dunia. Ini membuktikan bahwa kita bisa melebihi dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Dan bila kita bandingkan dengan negara-negara Eropa lah katakanlah saat itu, ketika abad ke-7-8 mereka masih dalam abad ke-8. Sedangkan kita sudah jelas sekali ini bukti-bukti yang nampak kita lihat sampai hari ini. Ini adalah sebuah bukti yang tegas dan lugas bahwa puncak peradaban atas suatu pencapaian kebudayaan telah berhasil diraih oleh bangsa ini sejak berabad-abad tahun yang lalu. Perusakan Kompleks Candi Dieng di era penjajahan pernah menjauhkan kita dari jati diri yang sebenarnya. Dieng dan kawasan yang melingkupinya bukan hanya milik para ilmuwan dan pelaku atau operator wisata saja. Ia dibangun dan ditinggalkan bukan hanya untuk kepentingan pariwisata dan berhenti pada objek kajian sejarah masa lalu. Ini harus dijadikan sebagai modal kita untuk menumbuhkan kepercayaan diri bangsa menuju ke semangat nasionalisme. Inilah pentingnya meletakkan sejarah Nusantara sebagai modal kita untuk mengetahui jati diri kita yang sebenarnya, kemudian tumbuh kebanggaan, kemudian kepercayaan diri muncul untuk kembali meraih kejayaan di masa yang telah lalu. Kita pernah dikecilkan, jangan mau tetap kecil karena tidak tahu jati diri kita yang besar.